Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, prediksi pasca Lebaran terjadi lonjakan kasus COVID-19 karena maraknya mudik sudah menjadi kenyataan. Kini banyak kampung dan permukiman terpapar COVID-19 klaster pemudik. Lalu bagaimana mengatasi masalah ini? Kami telah terhubung bersama dengan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, Hermawan Saputra. Selamat siang, Pak Hermawan. Selamat siang, Mbak Eva. Selamat siang, pemirsa Metro TV. Iya, Pak Hermawan, kasus COVID-19 di sejumlah wilayah melonjak. Salah satunya informasi tadi barusan disampaikan dari Kudus, Jawa Tengah. Di antaranya karena klaster mudik dan juga lingkungan. Nah, apakah ini semata-mata karena kendornya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Pak Hermawan? Tidak juga, tentu ini banyak hal yang menyebabkannya ya. Tentu di Kudus tadi yang dilaporkan salah satu saja sampel daerah yang mengalami kenaikan signifikan. Bahkan kalau kita lihat dashboard data nasional saat ini, per hari kemarin, per tanggal 28 Mei, persis 2 minggu setelah Lebaran, itu kasus sudah lebih dari 98.000 ya, tepatnya 98.704 kasus aktif. Dan ada 110.000 kasus suspek, artinya yang masih membutuhkan konfirmasi apakah positif COVID atau tidak. Angka 110.000 lebih ini tentu saja luar biasa dan akan naik hingga pertengahan Juni seperti yang kita perkirakan juga. Nah, protokol kesehatan adalah salah satu yang menjadi kedisiplinan warga, tapi penyebabnya tidak hanya itu. Tentu kalau kita runut, adanya kebijakan juga yang tidak konsisten antar pemerintah dan pemerintah daerah, ini juga turut menyebabkan adanya distribusi kasus yang tinggi karena adanya mobilitas, baik selama Lebaran, setelahnya maupun sebelum itu semasa bulan Ramadan. Nah, hal-hal ini tentu saja, Mbak Eva, akan menyebabkan potensi kenaikan kasus masih terus meninggi karena orang yang sudah kembali dari mudik pun akan turut menyebarkan kasus ini di lingkungan. Maka kita menemukan banyak klaster pemukiman, klaster keluarga. Jadi mudik salah satu persoalan resiko berkaitan dengan keramaian di selama prosesi mudiknya di jalanan dan lain-lain. Tetapi begitu sampai di pemukiman hingga nanti 2 minggu ke depan atau pertengahan Juni pun kita akan disibukkan dengan adanya kemungkinan transmisi yang terus akan meninggi, Mbak Eva. Baik, kami catat kendornya protokol kesehatan dan juga kebijakan yang dinilai kurang konsisten. Nah, sebenarnya sudah ada prediksi lonjakan kasus COVID-19 ini karena maraknya mudik dan terbukti, Pak, ini menjadi kenyataan. Nah, menurut Anda kenapa masih banyak saja warga yang tetap nekat mudik dan abai protokol kesehatan? Ada dua sisi. Pertama, kejenuhan ya. Secara psikologi publik kita sudah melewati 14 bulan bersama COVID-19 di Indonesia. Kasus tidak kunjung terkendali. Tetapi di sisi lain ada aktivitas yang selama ini ingin dilakukan. Silaturahmi, bertemu keluarga, kemudian juga sejawat handai taulan selama Ramadan atau Lebaran. Nah, selebihnya adalah faktor ekonomi ya. Jadi sekarang kalau kita lihat di samping kemarin faktor mudik, tenaga kerja, dunia kerja, dan bahkan industri, perkantoran, dan pabrik, semuanya sudah dibuka sekarang ini. Bahkan termasuk tempat-tempat yang non-esensial, seperti pariwisata dan lain-lain. Semua aktivitas begitu terbuka. Nah, kondisi ini tidak sekedar berkaitan perilaku, tetapi juga ada tata ruang dan tata barang. Nah, kita tidak tahu bagaimana sektor-sektor transportasi, pemukiman, dan juga area-area kantor ya, pekerjaan di dunia industri juga turut menyumbang karena COVID ini erat kaitannya dengan lingkungan, bagaimana tata kelola ruang dan barang juga. Tidak cukup kita menyediakan protokol kesehatan, tempat cuci tangan juga, tetapi perlu ada proses disinfeksi, pengaturan suhu ruangan, ventilasi udara, dan lain-lain. Nah, ini semua harus berpadu dan harus dievaluasi oleh pemerintah khususnya agar ini menjadi concern kita ke depan. Baik, tapi pemerintah pusat sudah melakukan penyekatan, PPKM Mikro juga sudah diberlakukan di sejumlah wilayah. Mengapa ini tidak mempan, Pak, membendung kenekatan masyarakat untuk mudik dan juga melakukan anjang sana? Nah, ini kan sudah disurvei langsung oleh pemerintah ya. Jauh sebelum mudik itu Presiden Jokowi sudah menyampaikan orang yang akan tetap maksa mudik itu jumlahnya banyak, besar, itu 18,9 juta orang dengan segala macam argumen. Nah, tentu saja di tengah upaya yang sudah besar dilakukan oleh pihak kepolisian, aparatur pemerintahan menyekat dan lain-lain, tetap saja dengan semua argumen apakah rindu pulang kampung, terpaksa untuk urusan pekerjaan, karena juga ada orang yang sudah bosan di rumah, akhirnya mudik yang dipaksa ini terus terjadi. Dan memang kita melihat bagaimana pihak kepolisian ada lebih dari 600.000 ya, kalau kita lihat data per 2 minggu yang lalu itu yang keluar dan kembali di DKI Jakarta
dan kita membayangkan kendaraan saja, ini baru kendaraan mobil 600.000 yang keluar, itu kurang lebih ada 1,8 sampai 2 juta orang yang mudik dan kembali. Dan prediksi kami ada 200.000 orang dalam resiko tinggi tertular dan terpapar. Nah, ini juga yang angka yang akan terus naik ke depan ini, sehingga kita perlu menyiapkannya dengan baik, Mbak Eva. Untuk menyiapkannya dengan baik, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, langkah strategis apa yang juga harus didukung oleh pemerintah daerah? Pertama, konsolidasi terkait dengan testing, tracing, dan treatment ya. Ini bagian dari respon cepat. Nah, persoalan kita memang sejak dari awal adalah testing yang lemah. Tetapi hari kemarin dengan kenaikan kasus lebih dari 5.000, hampir 6.000, itu di atas 100.000 spesimen ya. Ini kita berharap terus ditingkatkan, bahkan kami minimal mengharapkan adanya testing minimal 250.000 spesimen agar kita bisa menemukan kasus secara cepat, cepat dirawat, cepat ditangani dan dipulihkan. Ini harapan kita. Tetapi di sisi lain, pemerintah harus belajar dari pengalaman di bulan Januari dan Februari ketika okupansi rate di rumah sakit itu mengalami stagnasi, over capacity. Nah, sekarang terjadi di Kudus seperti laporan awal tadi. Nah, kita tidak ingin di kota-kota besar di Surabaya, Semarang, Jakarta, Makassar, Medan dan lain-lain ini terjadi over capacity juga. Nah, dari sekarang harus disiapkan. Tadi Wisma Atlet juga sudah meninggi dan naik. Mudah-mudahan kita lebih mempersiapkan lagi dengan baik secara kualitas dan juga cakupan layanan ini supaya orang bisa tertangani bila ada kenaikan kasus, Mbak Eva. Baik, terima kasih Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Hermawan Saputra sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.